Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Abinas Sulani dengan NIM 621142018 dari Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontraksi otot rangka. Langsung saja, kontraksi dan relaksasi. Kontraksi otot adalah keadaan saat otot melenggang dan memendek, sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Sedangkan relaksasi sebaliknya, yaitu kondisi ketika otot kembali memanjang. Otot yang membuat rangka bergerak disebut otot rangka. Unit fungsional dari otot rangka disebut dengan sarkomer yang tersusun oleh aktin dan miosin. Aktin dan miosin. Yang pertama, aktin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus, yaitu protein troponin dan tropomiosin. Yang kedua ada miosin. Miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi terjadi. Ada 4 wilayah pada sarkomer, bisa dilihat. Keterangannya ada yang pertama pita I, hanya ada aktin di dalamnya. Yang kedua ada pita A, di dalamnya ada aktin dan miosin sekaligus. Selanjutnya ada zona H, hanya memiliki miosin saja. Yang terakhir ada garis Z, yaitu penghubung antar sarkomer. Selanjutnya kontraksi otot. Kontraksi otot memerlukan energi atau ATP yang disuplai dalam bentuk energi kimia. Fase kontraksi disebut juga fase anaerob karena energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat yang berlangsung secara anaerob. Saat energi habis, maka otot akan berelaksasi. Fase relaksasi disebut juga fase aerob karena energi yang dihasilkan dari hasil pemecahan glikogen yang berlangsung secara aerob. Saat berkontraksi, otot membutuhkan energi dan oksigen. Oksigen diberikan oleh darah, sedangkan energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat. ATP terurai menjadi ADP plus energi. Selanjutnya, ADP terurai menjadi AMP plus energi. Kreatin fosfat terurai menjadi kreatin plus fosfat plus energi. Energi-energi ini kemudian digunakan untuk kontraksi otot. Proses kimianya yang pertama kontraksi, yaitu kreatin fosfat plus ADP diuraikan menjadi kreatin plus ATP. ATP menjadi ADP plus energi. ADP menjadi AMP plus energi. Yang kedua relaksasi, glikogen menjadi laktasidogen. Laktasidogen menjadi glukosa plus asam laktat. Glukosa plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Adapun tahapan kontraksi otot. Yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Asetilkolin memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Ion Ca akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan ini menyebabkan aktifnya tropomiosin. Kepala miosin akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP. Kemudian otot memendek dan terjadilah kontraksi. Contohnya saat siku melipat, otot penggerak utamanya adalah otot bisep. Otot ini bergerak secara sinergis. Otot brachialis bergerak sinergis untuk membantu otot bisep melipat siku. Saat kontraksi, otot bisep memendek. Otot-otot ini hanya menarik, tidak dapat mendorong. Untuk meluruskan siku kembali, diperlukan otot yang menarik tulang agar kembali lurus. Kerja otot ini disebut antagonis. Otot yang meluruskan siku adalah otot trisep. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.